Shalom, selamat pagi Yabes Ministry yang diberkati oleh Tuhan. Selamat tahun baru, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini. Saya percaya ibadah kita pagi hari ini suasana surgawi, kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita, melewati setiap pribadi lepas pribadi, baik yang ada di Bandung, di Cianjur, bahkan Anda berada dimanapun. Saya percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan apapun juga. Glory bagi namamu, mari siapkan hatimu. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. We worship you, Lord. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak diagungkan. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Engkau Raja di atas segala raja. My Lord Jesus, we worship you, Lord. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Lawati kami semua. Lawati bagi Yabes Ministry, bahkan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Baik mereka yang ada di rumah masing-masing, biar mereka merasakan lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Haleluya. Sebab roh-Mu yang hidup, roh-Mu yang kudus mengalir bagi kami pagi hari ini, melawati kami. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini, Bapak Ibu Saudara. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu. Dalam naungan-Mu ku buka hati, tu jambahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari sama-sama. Ku buka hati, tu jambahan-Mu berserah penuh
Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Lawati kami Tuhan, serah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Oh, we worship You, Lord. Haleluya. Engkau hadir, Engkau hadir. Lawati kami Tuhan, jamah kami, pulihkan kami. Haleluya. Thank You, Lord. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amen. Praise God. Haleluya. Bagi-Mu segala pujian, glory. Haleluya. Mari buka hatimu, buka hati saudara-saudara. Biarkan Dia menjamah hidup. Roh Kudus melawati hidupmu. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak
hanya kemuliaan-Mu. Saya percaya Tuhan hadir bersama dengan saya dan saudara pagi hari ini. Haleluya. Dia ada. Dia sedang menjamah Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, penuhi kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Saya percaya lewat pujian pagi hari ini dapat melewati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Haleluya. Mari siapkan hatimu untuk kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan adalah Allah sendiri. Firman Tuhan yang akan memberkati, firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan saya dan saudara. Kita butuh firman, kita perlu firman. Mari siapkan hati kita, siapkan hatimu. Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Pagi hari ini, biarlah suara Tuhan dapat memberkati kita semua. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan, Engkau sempurna dalam hidup kami, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Biarlah kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Murnikan hidup kami dengan Roh-Mu. Murnikan hidup kami dengan firman. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan
hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Katakan, Tuhan, Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Hanya Engkau yang sempurna, Bapa. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Mari kan berikan sorak-sorai yang meriah bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari Bapa Surgawi, Engkau berfirman bagi kami pagi hari ini, menjelang siang hari. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berkati kami lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Setiap kata demi kata, Roh Kudus, Engkau berikan iluminasi, Engkau berikan penerangan, sehingga bagi mereka yang mendengar suara kebenaran ini, bagi Yabes Ministry, bahkan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah live streaming baik secara online, offline, biar Roh Kudus yang bekerja, sehingga pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini dapat memberkati kami semua. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini menjelang siang hari, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita sudah menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tanah hati kita, saya percaya, adalah tanah hati yang subur, sudah siap diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak buat Pastor Henry Mongkau yang mempercayakan saya hari ini, pagi hari menjelang siang hari, untuk memimpin ibadah di Yabes Ministry, bahkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita butuh kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini dunia tidak bisa menjamin kita. Fasilitas dunia tidak bisa menjamin, Bapak Ibu Saudara. Kekayaan, kedudukan, jabatan, apapun yang kita miliki hari-hari ini tidak bisa menjamin, saudara-saudara,
untuk kita hidup di dalam kekekalan. Beberapa menit ini saya akan menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara membuka hati, kuasa Tuhan akan melawati, kuasa Tuhan akan menjamah saudara-saudara. Dan kita akan bersuka cita, kita akan bersorak-sorai karena ada kemenangan yang Allah berikan bagi kita semua. Haleluya. Mari kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Roma, Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal yang ke-15. Roma pasal yang ke-15. Kita akan baca satu ayat di sana, ayat yang ke-13. Roma pasal yang ke-15, ayat yang ke-13. Mari sejenak kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema atau saya beri judul Hope, pengharapan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, situasi kondisi dunia saat ini secara mengglobal, dunia dilanda dengan COVID-19, sehingga seluruh dunia mengalami yang namanya krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan lain sebagainya. Seakan-akan di hari-hari yang terakhir ini tidak ada pengharapan. Karena tekanan keadaan dunia saat ini tidak bisa menjamin, Bapak Ibu Saudara, kita bisa hidup tenang, kita bisa hidup damai, kita hidup bergembira, sukacita, bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan istri, suami, dan anak-anak kita, orang tua kita. Segala sesuatu seakan-akan dibatasi. Kita tidak bisa bergerak lebih karena situasi kondisi. Saudara mau lari kemana? Kita nggak bisa lari kemana-mana. Di mana-mana ada COVID. Dunia semakin susah. Bahkan banyak juga hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa tahun 2021 tahun katanya tahun berkat, tahun rahmat. Seperti itu, realitanya seperti itu. Saya bukan anti dengan hal-hal seperti itu. Saya katakan tahun 2021, dunia bukan makin membaik, saudara-saudara. Bukan makin aman. Tetapi dunia akan semakin jahat, karena Alkitab berkata bahwa dunia ini semakin jahat dan dunia ini akan masuk di dalam tahap kehancuran. Jahat makin bertambah jahat. Sangat mengerikan, saudara-saudara. Sangat mengerikan. Di dunia sekarang ini sangat mengerikan. Firman Tuhan hari ini
pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah live streaming Yabes Ministry. Allah adalah sumber pengharapan. Amin. Allah kita adalah sumber pengharapan. Manusia hanya terbatas untuk menolong kita. Suami, istri, anak-anak, orang tua, mereka terbatas untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Terbatas. Bahkan mereka bisa mengecewakan kita. Tetapi pesan firman Tuhan hari ini, Allah kita adalah sumber pengharapan. Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma menyampaikan surat ini, kebenaran ini kepada mereka yang ada di Roma, yang tinggal di Roma. Meskipun pada waktu itu mereka mengalami tekanan, karena Bapak Ibu Saudara tahu keadaan gereja mula-mula seperti apa. Mereka dilarang untuk beribadah secara terang-terangan. Mereka dikejar-kejar. Kalau ketemu mereka ditangkap. Bahkan ada begitu banyak jemaat gereja mula-mula, bahkan para rasul, mereka harus, konsekuensi yang harus mereka tanggung, mereka harus mati. Ada yang kepalanya dipancung, ada yang salib kebalik, ada yang digoreng, ada yang dipertarungkan dengan binatang buas, bertarung dengan binatang buas sehingga mereka meninggal. Ini yang dialami oleh gereja mula-mula. Seakan-akan tidak ada harapan, tidak ada pertolongan bagi mereka. Giat mereka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak menolong mereka. Mereka harus bayar harga, harus mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan hari ini, hope atau pengharapan, ya, pengharapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa pengharapan berasal dari kata dasar harap, ya, yang berarti memohon, meminta, keinginan supaya sesuatu terjadi, dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Please Tuhan, tolong Tuhan, memohon kepada Tuhan. Kalau boleh Tuhan, jangan masalah ini yang datang kepada saya. Kalau boleh Tuhan, jangan musibah ini, sakit ini datang kepada keluarga saya atau pribadi saya. Kita memohon, meminta. Ini pengharapan. Ya, manusia seperti itu. Manusia seperti itu pasti membutuhkan pengharapan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita lihat pengharapan. Alkitab berkata bahwa pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa. Aman bagi jiwa kita yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan itu seperti sau, atau pengharapan itu seperti jangkar. Nah, pengharapan kita kepada siapa? Sudah tentu, saudara-saudara, pengharapan kita yang sempurna adalah dari Dia, Sang Pencipta kita, pemilik hidup kita. Dia memiliki otoritas sepenuhnya dalam kehidupan saya dan saudara.
Ini yang selalu kita nanti-nantikan sebagai orang percaya. Bahwa Yesus itu adalah pengharapan yang sejati. Pengharapan yang luar biasa hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari kita memiliki sikap, ya, sebagai orang percaya kita memiliki sikap bahwa kita sebagai orang benar, sebagai orang percaya memiliki pengharapan yang pasti, bukan tidak pasti, saudara-saudara. Kita selalu berpikir dan bertindak, ya, atas dasar bahwa pasti ada jalan keluar. Sesulit apapun persoalan Bapak Ibu Saudara, jalan keluar pasti tersedia. Amin. Yang perlu kita ingat, kesulitan, ingat baik, kesulitan bukan akhir dari segala-galanya. Kesulitan bukan akhir dari segala-galanya. Kesulitan bukan akhir dari segala-galanya. Amin. Kesulitan adalah alat bantu, Bapak Ibu Saudara. Ingat baik, kesulitan adalah alat bantu bagi kita untuk menemukan jawaban dari segala-galanya, dari masalah kita. Itu hanya merupakan sebagai alat bantu. Kesulitan bukanlah jalan buntu. Dari masalah, dari problem kita, itu bukan jalan buntu. Tetapi kesulitan itu merupakan jalan keluar yang tertunda bagi kita. Hanya merupakan sesuatu yang tertunda. Ini luar biasa. Nah, orang yang memiliki pengharapan, ya, dia tekun dan berdaya guna tinggi. Wah, keren ini. Ya. Ini merupakan syarat untuk bisa memiliki pengharapan yang berkemenangan. Tekun dan berdaya guna tinggi. Dia tekun di dalam Tuhan, tekun di dalam mencari Tuhan, tekun di dalam melayani, memberitakan firman, tekun di dalam doa, tekun di dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Ini adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dia memiliki ketekunan. Luar biasa. Ini dia tekun, ya. Berdaya guna tinggi, luar biasa, saudara-saudara. Orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan sanggup menghadapi segala tantangan hidup. Amin. Orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan sanggup menghadapi segala tantangan hidup. Jangan lari dari masalahmu, saudara-saudara. Jangan lari dari masalahmu. Hadapi masalahmu. Percayalah bahwa Tuhan kita sumber pengharapan yang sesungguhnya. Tantangan kehidupan adalah sebuah harapan bahwa di balik sebuah tantangan selalu ada makna. Hasil sesuatu yang didapatkan pasti ada makna. Orang Kristen seperti ini luar biasa. Keren, saya katakan orang Kristen seperti ini dia keren. Dia sanggup menghadapi segala tantangan hidup. Karena dia memiliki iman, kepercayaan bahwa Tuhan yang dia layani adalah Tuhan sumber pengharapan. Luar biasa. Orang yang memiliki pengharapan,
Orang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus berserah kepada kehendak Tuhan, selalu berserah kepada kehendak Tuhan, bukan kepada kehendaknya sendiri, tetapi dia selalu berserah kepada kehendak Tuhan. Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Ini orang-orang yang memiliki pengharapan. Ketika dia memiliki masalah, problem, tekanan di dalam kehidupannya, baik di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di saat mungkin berkuliah ada masalah, ada problem, dia tetap berserah kepada kehendak Tuhan. Dia tetap berserah kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dia dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Luar biasa. Luar biasa. Di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh-contoh orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam kitab Daniel, di sana ada beberapa orang pemuda Ibrani yang kita kenal, yang kita tahu. Nama mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mengalami masalah, mereka mengalami problem yang sangat luar biasa. Bahkan nyawa mereka dipertaruhkan ketika Raja Nebukadnezar dia mendirikan sebuah patung. Dan seluruh orang-orang yang ada pada waktu itu di bawah pemerintahan dari Nebukadnezar, mereka harus menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Mereka yang tidak menyembah patung itu, Alkitab berkata bahwa mereka akan dilemparkan ke dalam dapur perapian yang sudah 7 kali dipanaskan dari api biasa. Ini resiko, ini tantangan, nyawa taruhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mereka berkata, seandainya Allah kami tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh rajaku Nebukadnezar. Nebukadnezar dia marah, sangat marah. Dia menyuruh agar mereka memanaskan api itu 7 kali lebih panas, saudara-saudara. Kemudian Raja Nebukadnezar memberikan perintah kepada Algojo. Algojo pada waktu itu menangkap mereka dan menyuruh mereka buang mereka ke dalam dapur perapian yang sudah 7 kali dipanaskan. Apa yang terjadi? Para Algojo Alkitab berkata, ketika mereka akan melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka yang terbakar, saudara-saudara. Ketika Nebukadnezar melihat di tengah-tengah dapur perapian yang menyala-nyala, dia melihat ada 4 orang yang berjalan-jalan dengan bebas. Kemudian Nebukadnezar memanggil. Dia berkata, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, Abednego mereka keluar dari dalam api. Pada waktu itu tubuh mereka tidak terbakar, sehelai rambut pun tidak ada yang hangus. Kenapa? Karena mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa. Orang-orang yang memiliki pengharapan seperti ini, meskipun ada konsekuensi yang harus mereka tanggung, mereka tetap percaya kepada Tuhan mereka, kepada Allah mereka. Siang hari ini, apapun tantangan, ujian yang sedang kita hadapi,
seakan-akan Tuhan tidak menolong, seakan-akan tidak ada pertolongan Tuhan. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia sumber pengharapan saya dan saudara. Haleluya. Jadi kesimpulan Bapak Ibu Saudara dari khotbah saya siang hari ini, kesimpulan orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sikap dan tindakan yang percaya akan datangnya langit baru, bumi baru. Ini orang-orang yang memiliki pengharapan. Kita sedang menanti-nantikan langit baru dan bumi baru. Dunia ini akan hancur. Segala-gala yang ada di dunia ini, harta, kedudukan, jabatan apapun, kita akan tinggalkan. Karena fokus kita bukan kepada hal-hal lahiriah. Fokus kita kepada bumi baru dan langit baru. Karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan memiliki sikap dan tindakan hidup yang terus-menerus berjuang menuju kepada kesempurnaan. Terus berjuang menuju kepada kesempurnaan, saudara-saudara. Kita berjuang, saudara berjuang, saya berjuang, agar kita menuju kepada kesempurnaan. Ini yang kita cari, ini yang kita nanti-nantikan. Orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan tidak melarikan diri dari kenyataan hidup sehari-hari. Dia tidak melarikan diri dari masalah, dari problem, dari tantangan, dari ujian apapun. Tidak melarikan diri. Dia hadapi masalah itu. Dia hadapi tantangan itu karena dia percaya bahwa Tuhan yang dia layani sanggup menolong dia. Dia memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Orang yang memiliki pengharapan, hidup yang mengatasi kesulitan, hidup yang mengatasi kesulitan hidup dengan memperjuangkan terwujudnya keadilan dan kebenaran. Ini orang yang memiliki pengharapan, hidup di dalam kebenaran. Orang yang memiliki pengharapan bukan hidup yang pesimis, tetapi orang yang memiliki pengharapan, dia hidup di dalam optimis, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Tuhan sanggup menolong dia. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, saya tidak tahu keberadaan saudara. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tapi aku mempunyai Allah omnipoten, Allah Maha Kuasa, omniscience, Allah Maha Tahu, omnipresent, Allah Maha Hadir. Dia hadir, dia tahu masalahmu karena dia Allah yang Maha Kuasa. Aku mempercayai dia sepenuhnya. Aku mempunyai pengharapan di dalam dia. Masalah, pergumulan boleh ada di hadapanku, tetapi aku mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dia segala-galanya dalam hidupku dan hidupmu. Saya percaya. Terus berjuang di dalam Tuhan. Milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Covid boleh melanda seluruh dunia, melanda Indonesia, melanda kota Bandung. Bahkan mungkin ada virus-virus baru yang sedang melanda dunia saat ini. Ini adalah penggenapan kebenaran firman Tuhan yang sedang tergenapi, saudara-saudara. Dunia bukan semakin membaik, tetapi dunia masuk di dalam tahap kehancuran.
Mari kita orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita berjuang terus di dalam Tuhan. Amin, 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 amin. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Penolongku, terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Menolongku. Haleluya. Terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Hamba berdoa khususnya bagi mereka yang tergabung di dalam persekutuan Yabes Ministry. Mulai dari PS Henry Mongkau bersama dengan istri, anak-anak yang ada, bahkan keluarga besar yang ada. Keluarga besar Yabes Ministry, pemuda-pemudi yang ada, orang tua, Tuhan Engkau berkati mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Engkau sembuhkan mereka oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka, karena Engkau sumber pengharapan mereka. Berkatilah Yabes Ministry ini menjadi terang, menjadi alat-Mu Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah ibadah pagi hari ini, semua kami yang mengikuti diberkati oleh Tuhan. Kami dikuatkan, kamu diteguhkan, karena Engkau sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan, kita akan terima berkat Tuhan.
Hari ini engkau sudah beribadah kepada Tuhan Allahmu, dan engkau telah mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang sudah berbicara lewat hamba-Nya. Lakukan kebenaran firman Tuhan yang engkau sudah dengar pada hari ini. Tetap milikilah pengharapan di dalam Kristus. Tuhan memberkatimu, memberkati keluargamu, memberkati usahamu, pekerjaanmu, baik sebagai wira swasta, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, pekerjaan apapun yang engkau kerjakan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau dari setiap mara bahaya, kecelakaan, COVID-19 apapun. Engkau diproteksi oleh Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, persekutuan, pimpinan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang dikerjakan Allah Roh Kudus menjadi milik bagian Yabes Ministry hari ini, besok, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua menjadi gereja Tuhan yang sempurna, yang diberkati. Sama-sama berkata amin, 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 amin. Berikan kemuliaan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sampai ketemu di lain waktu. Shalom.